Daripada bosen, mending kita obrolin yang populer di kalangan warga. Kalau lihat ke belakang tuh, pohon-pohon pisangnya udah pada tinggi. Kadang, bapak-bapak ibu-ibu di sini yang suka lewat, suka ngingetin orang ronda. Hati-hati bang, katanya. Kalau ada pohon pisang, suka ada pocong. Widih, kata gue teh. Kok dari pohon pisang bisa jadi ke pocong ya? Nah, pasti udah tau lah ya pocong itu apa. Hantu khas Indo banget. Bahkan kalau kita lihat di TV sama film, pocong udah eksis dari lama. Bukan di Indonesia aja, tapi di Malaysia juga famous. Cuma di sana namanya jadi hantu bungkus. Visualisasi pocong kalau dilihat dari media punya beberapa versi. Ada yang mukanya rata, matanya merah bercahaya, atau bahkan cahayanya hijau. Ada juga yang mukanya hitam dan bagian matanya yang bolong. Ya pokoknya macam-macam lah. Yang pasti sih badannya dibalut kain kafan dan biasanya udah kucel. Jadi pocong itu orang yang sudah mati tapi bangkit lagi dari kubur. Nah tapi tahu nggak kenapa pocong bisa eksis di kepercayaan masyarakat kita? Oke, kita mundur ke masa sebelum TV dan film ada kayak sekarang. Jauh banget sebelum warga di sini tahu ajaran agama-agama yang sekarang ada di Indonesia. Di masa itu, fenomena alam gak bisa dijawab sama akal manusia. Lalu fenomena-fenomena tersebut pun dianggap mistis. Makanya warga pendahulu kita penganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, dari kepercayaan ini juga mereka percaya hantu. Jadi kalau ada roh baik, pasti ada juga roh jahat. Simple. Bedanya sama sekarang, cerita hantu di masa itu kental sama kearifan moral. Dimana tiap cerita mistis juga punya fungsi sosialnya, buat warga lain maupun lingkungan. Isi cerita hantunya juga biasanya tentang kekuatan baik yang melawan kekuatan jahat. Dikemas dari mulut ke mulut, misalkan lewat dongeng ataupun legenda. Dan pastinya turun-temurun. Terus di beberapa waktu setelahnya, ajaran Hindu-Buddha mulai masuk banyak ke kerajaan. Sampai akhirnya Islam juga masuk. Aspek kepercayaan sebelumnya nggak semuanya hilang. Bahasa gaulnya terjadi sinkretisme. Warga bikin ajaran satu dengan ajaran lainnya selaras, biar bisa jadi ajaran baru. Kejawen misalnya, yang termasuk penyelarasan agama Hindu, Buddha, dan Islam sama kepercayaan asli masyarakat Jawa, yang animisme dan dinamisme. Islam Kejawen adalah salah satu di antaranya, yang paling banyak dianut. Pantes ya, eksisnya pocong gede di Asia Tenggara aja, apalagi di Pulau Jawanya sendiri. Dilihat-lihat, bentukan pocong juga lebih ngikutin praktek mengubur agama Islam, karena kain kafan yang nutup satu badannya. Eksisnya pocong sebagai hantu adalah semacam usaha pendahulu kita ngadepin mistisnya, kematian, dan alam setelah kita mati. Berbekal kepercayaan yang sudah terjaga apik, orang di masa itu percaya kalau jiwa orang yang baru meninggal masih ada di bumi selama 40 hari. Dia bakal bangkit dari kubur kalau ikatannya itu lupa dilepasin dan udah lewat dari 40 hari tersebut. Jadinya ada semacam kearifan moral, yaitu sebagai warga yang mengubur, untuk mestiin jenazah terkubur semestinya, biar jiwanya bisa beristirahat tenang. Oke, tadi bahas pocong udah. Sekarang kita bahas pohon pisang. Kalau dilihat dari sejarahnya, pohon pisang juga udah lama jadi bagian kehidupan kita. Dari buah, daun, akar, udah dipakai macam-macam. Dari makanan yang langsung hap, bahan masakan, sesajen, obat, bahkan sampai bahan bangunan. Yang unik dari pohon pisang ini, yang mungkin belum banyak yang tahu, daur hidupnya cuma sekali berbunga dan berbuah, terus abis itu mati. Pohon pisang yang udah mati bisa tumbuh lebih banyak dengan nyebarin anak-anaknya di sekitar pohon indukan itu. Makanya, nggak aneh kalau pohon pisang udah jadi bagian tradisi warga sehari-hari. Misal, buat masyarakat daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara, di Sumatera Utara. Mereka punya tradisi nanam 2 pohon pisang sebelah kanan dan kiri di depan rumah calon pengantin laki-laki. Selama prosesi horja-godang pernikahan atau pesta adat besar pernikahan, pohon pisang yang ditanam jadi simbol dan doa untuk pengantin agar rumah tangganya rukun, bahagia, dan bersatu selamanya. Kayak pohon pisang yang hidup cuma sekali. Di satu sisi, kalau pisang yang ditanam nggak kelihatan sehat, warga percaya rumah tangganya bisa jadi nggak rukun. Filosofi dari pohon pisang yang hidup hanya sekali juga ada di desa Sungon Legowo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Masyarakat di sana nanam pohon pisang muda dimakan pemuda-pemudi.
Pohon pisang ini jadi simbol kalau meninggal nggak kenal umur. Yang masih muda belum menikah pun bisa meninggal. Sakralnya pohon pisang nggak cuma sebagai pohonnya aja. Daun pohon pisang jadi pembungkus jenazah bagi warga Pasek di Bali. Tradisi ini berangkat dari mitologi yang dipercaya warga setempat, bahwa yang Pasupati lahir terbungkus daun pisang. Maka sebaiknya jika kita kembali, baiknya juga terbungkus oleh daun pisang. Pokoknya mah, pohon pisang udah jadi bagian dari kita. Selain banyak manfaat, juga ada di tradisi kita. Belum lagi pohon pisang senang tumbuh banyakan di tanah yang subur dan lembab. Dimana di kita mah emang gampang cari tanah yang subur terus suhunya lembab. Pas sudah tumbuh, daun pisang yang lebar, otomatis sekitaran pohon pisangnya juga jadi rimbun dan ketutup. Nah, mungkin dari situ yang bikin pohon pisang dikaitin sama pocong. Karena dia lembab dan rimbun. Kesannya bisa jadi angker kalau dilewatin. Apalagi kalau malam-malam kayak gini. Ditambah dulu jarang ada penerangan. Paling-paling yang sama dari pocong dan pohon pisang karena dua-duanya suka tempat lembab aja. Itu juga lagi-lagi katanya. Yang berarti sama kayak dulu, secara lisan dari mulut ke mulut aja dan turun-temurun. Maka jadilah keduanya terhubung secara mistis. Jadi kalau udah dijelasin satu-satu kayak tadi, sebenarnya mereka nggak senyaman itu. Dua-duanya jadi simbol budaya kita, betul. Tapi punya muatan nilai yang berbeda. Yang bisa disimpulin dari pocong sama pohon pisang ini malah gimana warga kita ngerespon konsep kematian dan kehidupan menurut kearifan lokal yang udah ada di sekitar mereka. Penting banget nih buat kita di zaman sekarang untuk bisa bedain mana yang termasuk mitos lisan dan mana sejarah yang bisa ditelusurin. Nggak ada salahnya kita pisahkan mana fakta dari katanya, biar tahu asal-muasalnya dari nilai di dalamnya sebelum memilih untuk percaya. Gitu deh. Itu jawaban gua berdasarkan penelusuran sendiri. Jadi ruang diskusi ronda mah bakal selalu dibuka sambil kita belajar terus dari sumber lain-lain. Ah udah malam, nanti kita cerita lagi ya.